Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan kita ya, dengan channel YouTube-nya Melodi Melodi Harmoni. Harmoni. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Woto Seniman Gombal dan juga Bro Ari. Kali ini kita jumpa lagi dengan podcast kita tentang perjalanan kisah-kisah inspirasi dan juga tentang perjalanan kisah hijrah. Tentunya pagi ini kita akan sharing santai bersama Bro Ari. Untuk hari ini tadi kita perjalanan acaranya Reading Baker Subuhan. Iya. Sholat Jumat. Seperti sholat Jumat gitu ya. Dan juga tak lupa sebelumnya kita ucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah melimpahkan semua nikmat-nikmatnya. Yang tentunya kalau kita hitung, manusia menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah itu gak bakal bisa. Seperti itu. Dan juga sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semua perjalanannya, perjuangannya dan juga pengorbanannya untuk umatnya di akhir zaman dengan nikmat iman dan Islam, tentunya semuanya atas perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Muhammad itu memikirkan umatnya. Iya, betul. Sampai beliau itu ketika di akhirat nanti, sebelum masuk surga, itu dia memanggil umatnya. Ya umati, ya umati, mana umatku, gitu terus. Itulah sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya, seperti kita ini. Dan juga tadi perjalanan kita mulai dari jam 3 ya Bro Ari. Jam 3 pagi dini hari kita reading di titik kumpul. Ada salah satu komunitas di Karanganyar Kota, Karanganyar Solo Jawa Tengah ya. Namanya Baker Subuhan Karanganyar. Itu satu komunitas yang lewat media motor. Ya, dakwah melalui media motor. Kita rangkul para rider yang suka hobi motoran dan juga touring antar kota. Kita rangkul, kita ajak ke komunitas itu untuk menghidupkan sholat subuh berjamaah seperti sholat Jumat. Itu Masya Allah sekali. Baik, tadi kita jam 3 kumpul di titik kumpulnya ada di Bejen, samping lampu merah Bejen, tepatnya di samping pom bensin. Di situ kita kumpul dan juga reading menuju masjid tujuan. Dan kita tadi masjid tujuan kita ada di Berjo Ngargoyoso. Iya. Dingin ya Mas? Iya, dingin sekali. Kita dari kota, dari Mojogedang kita naik ke atas dengan suasana syahdu di pagi hari. Alhamdulillah tadi masjidnya namanya Masjid Al-Huda. Iya. Udah keempat kali di masjid tujuan. Luar biasa sekali Masya Allah. Jamaahnya full seperti sholat Jumat. Bahkan perempuan sama laki-lakinya luar biasa, anak-anak juga, pemudanya juga apalagi luar biasa sekali. Kali ini lokasi kita ada di Telaga Madirda, salah satu wisata yang ada di Kota Karanganyar, tepatnya di daerah Ngargoyoso. Ini salah satu telaga yang cukup syahdu untuk ngecamp dan juga untuk liburan untuk keluarga. Baik, tadi kita hari ini akan sharing tentang kegiatan Mas Bro Ari selama ini, selama sudah hijrah ya Bro Ari. Yeah. Ini kesibukannya sekarang apa ini? Kesibukannya sudah di pondok. Oh ya, alhamdulillah sudah di pondok. Sekarang sudah fokus menuntut ilmu agama. Jadi sekali beliau memutuskan untuk hijrah, langsung dia totalitas. Sasaran pertama untuk menguatkan akidah yaitu belajar agama, tentunya tentang akidah, akhlak, adab dan sebagainya gitu. Itu kalau Bro Ari mulai kapan itu? Mulai bulan udah 3 bulan ini. 3 bulan. Oh, 3 bulan. Masya Allah. Udah 3 bulan ya. Itu di pondok mana Bro Ari? Di Icit Iskarima. Icit Iskarima di Karangpandan ya. Oke, siap. Iskarima yang Ustadz Syiabuddin ya. Syiabuddin Hafizahullah. Mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bro Ari, kira-kira itu nanti akan menempuh masa pondok itu berapa waktu jangkanya? Kalau
Harusnya setahun kan Mas, Iya. tapi kalau setahun aja bagiku kurang. Iya. Soalnya belajar agama itu harus totalitas dan kita harus benar-benar memahami apa Iya. itu Islam, apa Iya. itu Al-Quran. Muslim. Iya, Iya. apa itu Islam sesungguhnya ya. Jadi Jadi mulai 1 tahun itu buat aku masih kurang lah. dasar. Masih Kalau dasar. istilahnya sekolah itu baru TK ya. Baru TK, TK baru ya. PAUD. PAUD. Oh, Masya Allah. Baru PAUD bro. Itu. Jadi ada fondasi-fondasinya tersendiri. Pertama untuk itu ya, pastinya menguatkan akidah ya. Iya. Iman, memperbaiki adab. Iya, memperbaiki adab. Karena adab itu lebih didahulukan ketimbang ilmu. Ya, kita kuasai adab dulu, ilmu adab baru ilmu fikih dan lain sebagainya gitu. Untuk mondoknya Bro Ari itu mondok tidur di pondok atau bagaimana sistemnya? Sistemnya laju. Oh, laju berarti boarding school ya? Boarding kalau itu ya? school. Oh ya. Itu mulai jam berapa sampai jam berapa? Mulai jam 4 sampai jam 8. Oh ya, dasar ya? Dasar. Oh ya, berarti sholat asarnya di lokasi? Di lokasi di pondok. Gitu ya, siap. Sampai saat ini sudah tentang bab apa Bro Ari di pelajaran di pondok? Saat ini masih adab sih Mas. Adab ya? Adab. Oh, di adab. Apalagi? Apa fokus masih di adab itu? Masih. Oh, berarti di adab. Di adab ya? Wah, azab. Adab. Kalau azab itu di azab di neraka Bro gitu. Adab sama itu hadis. Berarti itu ya, saat ketika mondok banyak teman-teman baru ya tentunya. Banyak. Nah, untuk backgroundnya Bro Ari, yang Bro mondok sama Bro Ari itu backgroundnya bagaimana? Apa ada juga yang lain atau orang-orang biasa yang menurut ilmu gitu? Cuma masalah pekerjaan sih Mas. Oh, masalah pekerjaan beda-beda ya. Masalah pekerjaan kan beda-beda. Latar belakangan. Iya, kan beda-beda. Jadi ya memperbaiki diri. Kalau di situ yang aneh, nyeleneh itu cuma saya. Iya. Maksudnya itu yang tatoan. Oh, yang tatoan. Oke. Terus yang dulu pakai. Oh, berarti yang latar belakangnya jahiliyah gitu ya. Oh iya. Kalau dari situ kisah dari teman-teman itu memang banyak sekali masa jahiliyahnya, terus menemukan jalan hijrahnya. Memang di situ tempat itu ya Mas ya, paling nyaman ya Bro ya. Paling nyaman. Untuk teman-teman kita yang mau belajar agama, apalagi latar belakangnya mungkin yang masa-masa mudanya, masa dahulunya yang jahiliyah, di situ ngerasa nyaman ya untuk menuntut ilmu gitu. Sekarang sama dulu itu beda Mas. Gimana? Untuk bedanya kalau dulu itu kita nggak tenang. Ya. Tenang sih tenang karena pengaruh obat-obatan. Tapi saat ikut di majelis ilmu, kita datengin majelis ilmu, itu lebih tenangnya lebih kerasa Mas. Oh iya. Jadi nggak ada beban, nggak ada dampak menuntut ilmu itu luar biasa ya. Ketenangan jiwa. Apalagi masuk ke pondok, ketemu orang-orang, lingkungan yang positif ya tentunya. Itu kerasa sih Mas. Dalam gini Bro Ari, berarti ketika masuk di pondok kan awalnya kan ikut komunitas ya. Komunitas apa Bro Ari kemarin? Kopika itu singkatannya apa kemarin? Komunitas Pemuda Insaf Karanganyar. Dan juga ada wadah beberapa kholaqoh ya. Karena Bro Ari ini pengen langsung poinnya langsung Al-Quran, tapi ternyata ada prosesnya untuk mempelajari Al-Quran. Itu ada prosesnya, ada fondasi-fondasi, yaitu itu tadi belajar ilmu itu dari ilmu adab ya. Jadi dimulainya dari adab dulu, baru nanti pemahaman tentang Al-Quran. Luar biasa sekali Bro. Ternyata orang kalau kita sudah menemukan jalan hijrah dengan kesungguhan ingin mencoba istiqomah, itu memang harus butuh perjuangan Bro Ari ya. Perjuangan. Itu jarak tempuh dari pondok ke rumah berapa jam? 35 menit ya. Itu berarti naik ke atas ya, dari hawa panas dia agak di bawah di dataran, naik ke atas dengan suasananya dingin. Itu berarti harus jaga
itu kesehatan imun tubuh, jaga kesehatan juga. Karena ada riwayat bronkitis juga. Iya, berarti jadi kena angin malam kalau pulang dari pondok. Berarti itu, untuk cuaca dingin harus hati-hati ya. Hati-hati. Oke, siap. Dan ini berarti ketika jenengan gabung di komunitas, terus dampaknya jenengan merasa nyaman, ya kan? Terus langsung meneruskan belajar agama di pondok tadi di Cid Iskarima. Itu nanti kira-kira saat ini dukungan dari keluarga dan teman-teman dekat gimana? Kalau teman-teman dekat sih mendukung. Ya, mendukung. Kalau ada yang nggak mendukung, maksudnya nggak berani kontak saya lagi. Ya, gitu. Mungkin jaga jarak kali ya. Jarak. Gitu. Terus mungkin ini Bu Ari, kita harus husnuzon Mas Ari. Teman jenengan jaga jarak itu mungkin mau ngetes. Iya. Ini Bu Ari ini beneran enggak nih? Hijrahnya enggak. Apa cuma etok-etok itu pura-pura. Nanti hijrahnya itu cuma obor belara. Obor belara itu kain daun pisang yang kering dibakar. Kan langsung habis. Ibaratnya kayak itu nih. Nek nyemplung teles mending teles sisan. Oh gitu ya. Mending teles sisan. Oh iya. Berarti untuk yang masa rehabilitasi Bu Ari, sekarang gimana itu? Sudah los? Sudah rampung beneran? Bebas? Oke, siap. Untuk menjaga ketahanan, untuk masih ingat itu tentang obat-obat yang kemarin? Suges masih ya? Suges tetap masih ya? Sampai kadang kan ke bawah mimpi juga. Iya, itu godaan iblis, godaan gitu. setan. Berarti suges itu bagi Bro Ari godaan setan ya? Diingat-ingat masa lalu dulu, oh ini nyaman coy, ini enak coy, temennya banyak gitu. Itu godaan iblis. Nah ini untuk respon teman-teman jenengan yang masih berkecimpung di dunia itu, yang dulu bareng-bareng, responnya sekarang seperti apa? Responnya, apa mungkin kepo atau gimana? Ada yang ngepoin Instagram juga, Facebook juga. Berarti jenengan juga sarana dakwah juga ya? Jadi media sosial untuk jenengan dijadikan sarana dakwah. Dakwah semua. Gitu, tentang kegiatan-kegiatan yang kita mampu kita. Iya, bener. Kalau kata ustadz kita yang milenial itu kan, kita hidup di dunia milenial, gunakan handphone, gunakan smartphone itu untuk media dakwah. Meskipun hanya sebuah kata-kata dakwah. Mungkin video-video potongan-potongan ceramah. Itu juga dilakukan sama Bro Ari. Semua. Luar biasa ini. Baik, tadi ketika apa keutamaan saat tadi kita mengikuti Baikur Subuhan tadi Bro Ari? Keutamaan lebih semangat sholat subuh. Oh iya, jadi kita kan belajar menghidupkan sholat subuh ya. Untuk sholat Bro Ari, ketika dulu sampai sekarang belajar agama tadi, itu untuk sholatnya gimana? Dijaga benar-benar bisa istiqomah atau mungkin masih bolong-bolong 1-2 waktu atau gimana? Iya, paling 2 minggu kan itu ada yang kan? Bolong. Oh iya, mungkin entah itu isya. Iya, ketiduran mungkin atau apa ya? Mungkin masih ke bawah, namanya aja bertahap ya kan? Bertahap. Tapi anehnya kalau sholat malam sepertiga malam itu sholat terus. Oh iya. Sampai subuh. Kalau saat ini stylenya kan mungkin sudah beda ya, jadi kan ya. Mungkin ibaratnya style itu menunjukkan kepribadian. Misalnya seperti Bro Ari nih, pakai mungkin pakaiannya udah agak-agak sunnah ya kan, mendekati sunnah, pakai peci. Tapi masih stylenya juga style itu zaman modern, style milenial gitu. Masih anak muda yang masih dengan style seperti ini masih bisa unik gitu. Enggak perlu dengan style anak band-band yang dulu yang waktu Mas Ari berkecimpung di band, tapi style seperti ini pun masih indah dipandang mata orang. Apalagi buat ngajak temen buat ikut kita. Di samping itu juga kalau gini ya Bro Ari ya, kalau kita pakaiannya rapi kan mencerminkan kepribadian. Misalnya nih pakai baju koko, pakai peci, kok ngajak kita teman kita maksiat kan gimana? Kan enggak masuk logika gitu. Ada sih, ada. Oh, ada. Oh, gitu. Salah satu mungkin oknum lah ada. Iya, mungkin itulah beratnya istiqomah. Jadi untuk
dengan stylenya dengan pakaian muslim itu juga sarana dakwah ya, sarana dakwah untuk memperkenalkan teman-teman. Oke, siap. Dan nanti cita-citanya kalau sudah menempuh belajar agama di pondok Icit Iskarima, keinginan jenengan apa? Keinginan jenengan gitu? Pengen bikin joglo kecil-kecilan buat itu halakoh. Oh, halakoh Quran gitu ya. Masya Allah. Buat anak pemuda-pemuda di desa sama orang-orang tua. Kan imam masjid kan bacaannya kadang kan masih kurang. Oh, berarti harus mau mengadakan halakoh, memperbaiki bacaan, nanti biar ada generasi-generasi penerus yang lebih baik tentunya seperti itu. Pemuda-pemuda yang belajar agama dan juga bacaan Qurannya baik. Gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan tercapai ya Bro Ari ya. Untuk setelah nanti tetap di jalur apa itu? Di jalur dakwah ya. Nah ini yang lebih asik lagi Bro, biar nggak garing ya. Saat ini kan fokus di belajar agama. Itu untuk main musiknya Bro Ari, kan dulu kan latar belakang kan di musik ya, itu gimana untuk main musik? Masih main musik, soalnya kan pemahaman dalam bermusik ini kan beda-beda, maksudnya beda pemahaman satu sama lain. Kalau untuk mengenai musik gimana bagi Bro Ari saat ini gitu? Kan kita banyak ulama ya. Iya. Ya kita tinggal ikutin ulama siapa yang kalau ulama mungkin yang mengharamkan musik itu nggak salah juga, nggak salah karena beliau ulama itu punya dalil mungkin atau tidak terpengaruh sama duniawi, menutup telinga sampai mata, bertujuan sama Allah lah. Oh ya mungkin itu keimanannya yang sudah tebel mungkin ya. Kalau ya yang musik apa halal itu kan mungkin ada titik dan komanya. Oh iya, maksudnya gimana itu titik koma itu? Titik komanya kalau musik itu boleh kita bawakan lah, kita bunyikan alat musik, tapi ada komanya. Iya. Di saat adzan berkumandang kita berhenti, kita saut azan. Dan mungkin juga banyak beberapa itu ya, apa itu pakar agama mungkin ustadz itu ada juga yang berdakwah melalui media musik. Nah, iya karena kan itu juga ulama kan banyak, kita kan tinggal ikuti ulama yang mana gitu. Yang pastinya sesuai dalil. Itu semua sah. Karena banyak kisah juga Bro Ari yang dari cerita-cerita hijrah itu ada orang yang menemukan titik hijrahnya itu ketika mendengarkan lagu-lagu lagu Islami, lagu religi ya. Itu enggak sedikit juga, hanya dengan lagu religi, lewat lagu-lagu religi mungkin tentang tauhid ya, tentang mengingat Allah itu mereka itu bisa menemukan jalan hijrahnya lewat musik itu. Iya. Banyak sekali dan banyak juga para musisi-musisi itu yang sekarang mereka sedang hijrah. Jalan hijrah. Mudah-mudahan kita doakan istiqomah semua kan. Gitu. Kan juga salah satu lagu ungu itu kan mendunia kan juga. Iya, itu juga banyak sekali itu karena lagu-lagu ungu juga. Apalagi kalau saya sukanya itu lagu-lagu religi itu banyak yang senang Bro Ari. Dari ungu ada berapa album gitu yang lagu religi. Setelah itu ada band-band yang lain mulai menggarap proyek lagu religi. Ada juga yang terjun dakwahnya dari anak musik sampai saat ini pun masih bermain musik. Siapa kira-kira mantan anak metal, bad layer? Ustadz Diri Sulaiman. Iya, Ustadz Diri Sulaiman. Yang kajiannya juga Masya Allah ya. Iya. Beliau merangkul semuanya kalangan. Dia juga main musik juga. Ya, itu masih main musik juga. Yang penting gini Bro Ari ya. Kita main musik mungkin masih buat hiburan. Yang penting jangan melalaikan waktu sholat. Sholat dia itu ada gitu. Titik dan komanya. Masih ngejam di kafe-kafe mungkin atau di angkringan? Ngisi akustik masih? Masih. Oh masih, Masya Allah, alhamdulillah. Buat itu ya, buat refreshing ya mungkin ya. Buat refreshing aja nggak apa-apa lah. Mungkin apalagi yang harus ditambahkan dalam perbincangan pagi ini? Yang penting tetap istiqomah buat teman-teman yang pengen belajar. Berarti ini hijrah. Pesan Bro Ari untuk teman-teman
Yang mungkin yang masih di lembah nista ya kan, di lembah jahiliyah, sama yang teman-teman yang di lorong hitam, sama yang sudah hijrah. Yang itu loh, yang teman-teman yang masih berada di kubangan maksiat gitu. Biasanya gini Mas, gimana? Saya mau nyindir sedikit dibahas orang pemakai narkoba itu. Oh ya, masalah itu, narkoba ya. Masalah narkoba itu kalau dibilangin itu dia terasa benar sendiri. Gimana itu maksudnya? Maksudnya kita bilangin, dia nggak nanggepin kita. Dia malah pilih preferensinya sendiri gitu. Oh ya, milih pendapat dia ya tentang narkoba itu tadi. Narkoba itu enggak kok, narkoba buat aku gini kan. Itu kan dalam sugesti dia, bukan dalam nyata kayak gitu kan Mas. Banyak sih ya, kalau teman-teman sih kalau masih ada yang mabuk di kamar, sembunyi di kamar mabuk-mabukan, kalian harus berhenti deh. Iya. Harus berhenti. Mending ayolah ikut hijrah. Ikut belajar agama, menjemput hidayah. Ya, karena apa? Hidayah itu ternyata itu bukan sekonyong-konyong kita mendapat hidayah kita tunggu. Tapi memang hidayah itu harus kita jemput. Kapan kalian mau jemput hidayah? Kalau tidak sekarang. Kalau tidak sedangkan kematian itu tuh kapan waktu pun bisa. Kapan umat Rasulullah itu kan paling umurnya berapa? 40. Iya. 40 kalau dikasih lebih itu ya bonusnya. Bonus kan? Ya, bener. Paling mentok 60 umat sekarang iya, kan. 60. Umat sekarang saat ini 60. Itu pun sudah sakit-sakitan. Sudah sakit-sakitan. Gitu. Ya yolah. Bareng-bareng kita belajar agama, hidayah ya, belajar agama. Kita hijrah bareng-bareng dari dunia yang kelam menuju dunia yang bercahaya gitu ya. Itu untuk pesan teman-teman yang masih di kubangan jahiliyah. Untuk teman-teman yang saat ini mungkin sudah kepo-kepo mempelajari sedikit-sedikit tentang agama, mungkin yang sudah mulai ikut komunitas apa ini? Jangan gengsi, jangan malu. Jangan malu ya. Terus biar semangatnya untuk biar istiqomah ya. Ya kita kalau belajar sedikit-sedikit, terus ada cemooh dari teman-teman kita yang nggak suka, harus gimana itu? Nggak usah didengerin. Iya. Dan kita nggak harus gengsi juga. Yang penting tetap fokus, istiqomah ya. Fokus belajar. Jadi untuk ini biar kita strategi agar istiqomah itu gimana? Tip-tipnya gitu. Tips. Kalau aku biasanya inget-inget yang masa-masa lalu. Oh, biar apa itu kalau ingat masa lalu? Dulu kan pernah aku juga kan dulu perjalanan. Iya. Oh, berarti ingat masa lalu ya. Ketika di kubangan maksiat itu dosa-dosa kita ternyata banyak. Kita gitu. Dari kecil sampai kita dewasa itu dilihatin semua dosa. Masya Allah. Jadi ingat-ingat dosa-dosa agar kita sering-sering mendekatkan kepada Allah ya. Selalu ingat Allah, berzikir, mungkin dengar-dengar kajian atau baca-baca Quran gitu ya. Jadi jangan lupa juga kita harus banyak sering-sering majelis ilmu ya berarti. Iya, majelis ilmu penting. Iya, penting sekali. Kalian bakal rasain majelis ilmu bagaimana tenangnya. Iya. Ya itu mungkin sampai detik ini kita sudah sharing beberapa hal ya. Nanti bisa kita sambung lagi di lain waktu. Mungkin pembahasan lain waktu apa Bro Ari? Kira-kira? Masih banyak sih. Masih banyak ya. Nanti kita cerita lain waktu the next. Yang penting pagi ini di hari Ahad yang penuh barokah ya. Dari kita tadi berjuang melawan dinginnya dini hari, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dari tadi lihatin sana masih kabut. Iya, masih kabut. Ini di area lereng Tawangmangu ya. Sudah di Ngargoyoso, udaranya sudah dingin. Baik, di ujung perjumpaan kita, mudah-mudahan apa yang kita jalani saat ini, yang dijalani Bro Ari tentang perjalanannya menuju kebaikan dan memperdalam ilmu agama di pondok pesantren, kita doakan semua teman-teman agar diberi kekuatan, diberi keistiqomahan, dan mudah-mudahan nanti puncaknya kita akan menjadi manusia-manusia yang bertakwa, dan mati pun ketika kita mati
akan tujuannya husnul khotimah. Itu bro. Jadi kalau tidak sekarang mau kapan lagi? Karena kematian itu akan datang tiba-tiba. Gitu. Mungkin untuk di penghujung acara close statement, mungkin mau menyampaikan potongan-potongan hadis ataupun pesan-pesan kepada teman-teman untuk close statement. Apa kira-kira? Kata-kata hari ini. Kata-kata hijrah hari ini. Kata-kata hijrah hari ini. Apa? Yuk dipikir dulu. Apa ya? Antum aja lah. Oh ya. Untuk kata-kata hijrah hari ini, ketika hari ini kita masih diberi umur, masih bisa bernafas, kita masih bisa makan, itu berarti Allah masih sayang sama kita. Ketika hari ini kita diberi ujian, itu kita diperingatkan kepada Allah. Agar apa? Agar kita menjemput hidayah yang sangat indah ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap istiqomah, jalani masa mudamu dengan berkreasi, dengan kreativitas, tapi jangan lupakan Al-Quran, jangan lupakan agama, jangan lupakan Allah dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup kita sekian perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dengan lain kesempatan yang lebih indah dan juga tentunya dalam keadaan sehat walafiat gitu. Sebelum kita akhiri, mohon maaf untuk kata-kata hari ini ya. Apabila banyak salah kata ucap dari kita ataupun mungkin kata-kata yang kurang pantas untuk teman-teman dengarkan, mudah-mudahan diberi ampunan oleh Allah karena kebaikan semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Kita itu cuma ikhtiar dan berusaha sepenuhnya kita berikan kepada Allah. Betul sekali. Mungkin cukup sekian dari kita bersama channel Melodi Harmoni. Ada saya Mas Woto Sinuman Gubal dan juga Bro Ari. Mudah-mudahan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Berapa menit? Ya pas lah, gak tahu banget.